Santapan Harian, Rabu, 12 November 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal yang keempat, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, penuhkanlah bejana kami dengan air sungai-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin. Ulangan 4 ayat 21-29. Kemudian Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu dan bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Sungguh aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberang dan menduduki negeri yang baik itu. Berhati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang dilarang oleh Tuhan Allahmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan menjadi tua di negeri itu, lalu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu membangkitkan murkanya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu segera lenyap dari negeri yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Kamu tidak akan hidup lama di sana, tetapi kamu pasti punah. Tuhan akan menyerakkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dalam jumlah sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Di sana kamu akan beribadah kepada ilah-ilah buatan tangan manusia, dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar, tidak dapat makan atau mencium. Tetapi di sana pun engkau akan mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asalkan engkau mencari Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Sahabat Santapan Harian, bangsa Israel bukanlah bangsa yang taat dan baik, tetapi Tuhan memilih mereka menjadi miliknya. Tuhan mengasihi Israel dan membawa mereka keluar dari perbudakan. Tuhan menuntun Israel sampai akhirnya memperoleh tanah pusaka. Sayangnya, hal ini tidak berlaku bagi Musa. Kitab Bilangan pasal 20 ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-13 menjelaskan bahwa ketika Israel bersungut-sungut meminta air, Tuhan meminta Musa untuk berkata kepada bukit batu agar bukit batu itu mengeluarkan air. Namun Musa tidak melakukannya, melainkan memukulnya sebanyak 2 kali. Pada ayat yang ke-12, Tuhan menegur Musa dan mengatakan bahwa Musa telah melanggar kekudusan Tuhan. Karena itu dalam perikop hari ini, kita baca bahwa Musa mengingatkan Israel agar tidak melupakan perjanjian mereka dengan Tuhan, tetap berpaut pada Tuhan dan tidak beralih ke ilah asing. Sebab Allah Israel adalah Allah yang kudus. Kekudusannya seperti api yang menghanguskan. Musa tegas mengatakan, jika Israel melanggar perjanjian dan menyimpang dari Tuhan, sudah bisa dipastikan hidup mereka akan penuh penderitaan. Tuhan akan menghukum dan meninggalkan mereka sampai mereka habis dan terserak ke negeri asing. Mereka tidak akan bertahan hidup.
Tuhan akan memurnikan bangsa Israel sampai mereka kembali kepada Dia, sebab Tuhan, Allah Israel itu kudus. Ia tidak bisa dipermainkan dan tidak mau diduakan. Allah kita adalah Allah yang kudus dan membenci dosa. Allah kita penuh kasih, namun Ia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita tidak bisa berpura-pura menjadi Kristen yang taat, tetapi berkubang dalam dosa. Tanpa menjaga kekudusan hidup, kita tidak dapat diam bersama-sama dengan Allah. Melalui firman Tuhan hari ini, mari kita kembali mengevaluasi hidup kita. Apakah selama ini kita telah menjaga kekudusan hidup kita? Atau sebaliknya, kita memilih untuk terus hidup dalam dosa? Sebagaimana Ia adalah Allah yang kudus, Ia pun meminta kita untuk hidup kudus. Tinggalkan dosa yang masih kita simpan dan teruslah menjaga kekudusan di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami menjalani hidup yang kudus dengan bersandar pada kasih karunia-Mu dan bukan pada usaha kami sendiri. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.